Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Muhammad Vigo. Nah, sesuai apa yang saya katakan di video sebelumnya, saya akan lebih sering untuk mengupload video ke YouTube, dan yang tentunya video tersebut akan bermanfaat untuk kalian. Mulai dari fakta-fakta yang menarik, sejarah, tokusatsu, anime, dan masih banyak informasi lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian. Nah, di hari ini saya akan memberikan kalian rekomendasi series Thailand yang sudah terjamin banget nih untuk kamu tonton. Sekarang kita sudah bisa menikmati beragam film atau series dari luar negeri. Salah satunya dari negara Thailand. Mulai dari genre horor, namun banyak juga film bergenre drama sampai bergenre komedi yang bisa menghibur kalian semua. Thailand memiliki film-film yang kualitasnya lumayan baik, entah dari segi cerita, sinematografi, dan akting para aktornya. Rupanya, selain film atau series Korea, banyak juga nih yang menyukai film atau series hasil olahan negara Thailand. Hasil produksi Thailand yang saya sebutkan nanti juga nggak kalah populer dengan hasil olahan Korea maupun Jepang loh. Meskipun nggak sebesar industri Jepang maupun Korea, hasil produksi dari negara Thailand ini juga berhasil menyita perhatian dunia lewat beberapa karyanya yang luar biasa. Kita langsung saja masuk ke video pembahasannya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe, supaya saya semangat untuk membuat video yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Dan tinggalkan komentar dan tanda suka kalian di video ini sebagai tanda support kalian kepada saya. Series yang pertama, In Family We Trust. Drama ini memang bukan drama baru, namun tidak ada salahnya bagi yang belum menonton mencoba untuk menonton drama produksi Nadao Bangkok ini. Drama yang sempat meraih banyak penghargaan ini menceritakan tentang masalah pelik yang dialami keluarga konglomerat Jiraanan sepeninggal Tuan Jiraanan. Masalah dimulai ketika pembacaan warisan yang ditinggalkan oleh sang kakek. Pembagian yang tidak adil untuk satu-satunya anak perempuan di keluarga tersebut, Patson, menimbulkan konflik antar saudara. Masalah semakin rumit ketika di suatu siang, Prasut, anak laki-laki pertama keluarga Jiraanan, ditemukan meninggal dunia setelah tertembak di kamarnya. Drama saling tuduh dan saling curiga pun dimulai. Para cucu keluarga Jiraanan berusaha menyelamatkan orang tua masing-masing dari tuduhan, hingga menyebabkan perseteruan antar sepupu. Lantas, siapakah sebenarnya yang membunuh Prasut Jiraanan? Drama misteri yang nyaris sempurna. Kita akan dibuat menebak-nebak siapa pembunuh Prasut yang sebenarnya. Dan bahkan setelah kita tahu pun, kita juga tidak akan berhenti dibuat terkejut dengan twist yang berada di nyaris ending series ini, ketika kita tahu apa alasan dibalik pembunuhan Prasut. Selain itu, setiap episode juga akan membuka rahasia-rahasia kelam keluarga Jiraanan dan petunjuk-petunjuk baru yang akan membuat kita ternganga. Sungguh menakjubkan penulis dan sutradara drama ini membangun dunia yang ditinggali keluarga Jiraanan dan membuat kita ikut terjebak di dalamnya. Kualitas akting para pemainnya pun patut untuk diacungi jempol. Perpaduan antara akting para aktor senior dan junior pun terasa pas dan tidak jomplang. Setiap pemain sangat paham dengan peran dan karakter masing-masing. Setiap ekspresi, bahasa tubuh, dan dialog dari pemain selalu mempunyai tujuan. Series yang kedua, The Gifted. Bagi yang menyukai drama remaja yang tidak melulu soal cinta, The Gifted bisa menjadi pilihan pertama. Ide ceritanya fresh, dan di setiap episode kita akan diajak untuk mengenal setiap anggota The Gifted, kemampuan yang mereka miliki, dan apa risiko dari kemampuan tersebut. Meskipun bisa dikategorikan untuk remaja, konflik yang dihadapi para pemainnya cukup kompleks, terutama ketika mereka bersama-sama berusaha membongkar misteri di sekolah mereka. Dijamin deh, kalian yang menontonnya tidak akan bosan dari awal hingga akhir dari drama ini. Drama remaja ini menceritakan tentang sebuah sekolah
yang memperlakukan para muridnya sesuai dengan ranking kelas mereka. Para siswa yang ada di ranking kelas 1 tentu mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa dibanding mereka yang ada di ranking kelas 8, kelas di mana pemeran utama kita, Peng, berada. Selain 8 kelas tersebut, sekolah itu masih punya satu kelas istimewa yang disebut dengan The Gifted. Hanya siswa-siswa pilihan yang bisa masuk ke kelas itu. Tidak ada yang tahu indikator pasti untuk memasuki kelas ini. Oleh karena itu, ketika Peng berhasil masuk ke kelas The Gifted, bahkan dia sendiri pun tidak percaya. Usut punya usut, The Gifted ternyata memang bukan kelas biasa. Para siswa yang masuk di dalamnya ternyata mempunyai kemampuan supranatural yang akan dikembangkan di kelas itu. Apakah semudah itu? Tentu tidak. Ada harga yang harus dibayar untuk semua kemampuan, dan tidak semua anggota The Gifted mampu menanggungnya. Belum lagi ada rahasia besar yang disembunyikan oleh kepala sekolah terkait kelas The Gifted. Series yang ketiga, Girl From Nowhere. Girl From Nowhere adalah serial besutan GMM Grammy dari Thailand, original keluaran Netflix di 2018. Diperankan oleh Cica Amatayakul, perempuan asal negeri Gajah Putih kelahiran 1993 yang ternyata lebih dikenal dengan nama Kitty, dan dia adalah seorang penyanyi. Serial ini mengisahkan tentang kehidupan anak sekolahan atau remaja sekitar SMA. Tenang, kalian gak akan bosan nonton seri ini karena setiap episode punya cerita yang berbeda. Intinya, si Nano ini adalah seorang murid baru di sebuah sekolah, dan ia selalu bisa menyelesaikan masalah atau bahkan membuat masalah. Sesuai judulnya, Nano adalah gadis yang tidak jelas dari mana asalnya dan kerap menghilang semaunya. Namun, ia selalu bisa kasih impresi sangat baik atau juga sangat buruk kepada teman-temannya di sekolah. Seri ini juga mengangkat masalah-masalah sosial yang terjadi di usia remaja, seperti pelecehan seksual, perundungan atau bully, percintaan, persahabatan, panjat sosial, plagiatisme, iri terhadap kekayaan atau kecantikan teman, hilangnya rasa hormat kepada orang tua, hingga kebiasaan klepto. Setiap episodenya pun punya jalan cerita yang unik dan pasti ngasih pesan moral sih, serta ngena banget buat remaja Asia. Series yang keempat, 13 Terrors. Film yang berjudul 13 Terrors ini pertama kali dirilis pada tahun 2014. Memang berbeda dari kebanyakan film horor pada umumnya. Kenapa? Ya, 13 Terrors ini merupakan seri horor yang terdiri dari 13 episode, 13 judul yang berbeda, dan 12 sutradara berbeda yang salah satu sutradaranya menulis 2 episode sekaligus untuk seri ini. 13 Terrors menceritakan tentang keadaan di setiap sekolah yang hampir selalu memiliki cerita yang menyeramkan yang menjadi legenda di sekolah tersebut. Baik itu kisah yang telah terungkap maupun kisah-kisah yang sampai sekarang belum terungkap, yang menjadi teror bagi setiap siswa di sekolah tersebut, terutama bagi siswa-siswa yang memiliki kemampuan lebih. Mereka dapat merasakan aura yang tidak enak yang ada di sekitar mereka dan memperingatkan teman-temannya agar selalu berhati-hati. Sayangnya, tidak semua siswa percaya akan cerita-cerita tersebut. Mereka menganggap itu hanya hayalan atau karangan mereka saja. Oh iya, 13 Terror merupakan seri yang diproduksi oleh JTH. Rumah produksi ini memang dikenal sangat piawai dalam mengolah dan memproduksi film-film yang sangat bagus. Sebelumnya, JTH sudah mengguncang para fans dengan seri fenomenalnya, yaitu Hormones The Series yang terdiri dari season 1, 2, dan 3. Dan 13 Terrors merupakan seri yang menggunakan genre yang sedikit berbeda. Series yang kelima, My Ambulance. My Ambulance adalah drama terbaru dari Thailand yang bergenre komedi, fantasi, dan romance. Tayang perdana pada tanggal 6 September 2019, sebanyak 16 episode. My Ambulance menceritakan tentang Peng, seorang dokter di ruang gawat darurat dan Tentawan telah jatuh cinta selama 15 tahun. Tentawan yang memiliki kekuatan magis mulai ragu apakah Peng masih mencintainya. Suatu hari, mereka bertemu dengan kecelakaan lalu lintas dan Tentawan terluka parah. Ketika dia bangun,
dia kehilangan semua ingatannya. Tanpa sepengetahuannya, kebenaran tentang kecelakaan itu disembunyikan. Seorang intern magang yang berhati hangat, Chalam muncul dalam hidupnya dan mengingatkannya pada perasaan yang sama yang pernah dia miliki untuk Peng. Sementara kekuatan magisnya dengan Peng telah melemah. Kehadiran mulai meluai, membuatnya bingung siapakah yang cocok untuknya. Selama waktu ini, Peng juga bertemu dengan seorang gadis baru, Bami, yang naksir Peng dan datang ke rumah sakit sebagai sopir ambulan untuk menjadi lebih dekat dengannya. Nah, itulah beberapa film rekomendasi Thailand yang saya berikan untuk mengisi liburan kalian yang stay at home. Dan tunggu rekomendasi part 2-nya ya. Kalau kalian punya film rekomendasi yang lainnya, bisa kalian tambahkan di kolom komentar, supaya kita sama-sama mengisi kekosongan waktu kita dengan menonton series-series yang bagus dari Thailand. Next, kalau kalian ada saran selanjutnya akan membahas apa, letakkan di kolom komentar ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.